Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih. Pada tanggal 21 April sebulan yang lalu, seluruh dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus, Bapa Suci. Beliau adalah pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia. Beliau juga adalah tokoh yang sangat peduli dengan isu-isu kemanusiaan dan juga tokoh yang sangat cinta perdamaian. Ya. Ketika dia menjelang wafatnya, meninggalnya, dia masih sempat berbicara soal perdamaian di Timur Tengah. Dan bagi orang Katolik, beliau adalah teladan dalam hidup beriman dan seringkali juga memperlihatkan teladan kesederhanaan hidup. Ya. Kita bisa menyaksikan ketika upacara penguburannya, peti yang digunakan adalah peti yang sangat sederhana, ya, dari kayu. Ya, itu dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya dia menunjukkan kesederhanaannya, dan masih banyak contoh-contoh lain yang diperlihatkan sebagai teladan kesederhanaan dalam hidup. Nah, dengan meninggalnya Paus Fransiskus, itu berarti masa kepemimpinan dalam Gereja Katolik itu lagi kosong, atau yang istilah yang biasa disebut sede vacante, tahta kosong, ya, kursi kosong. Nah, itu berarti bahwa gereja akan menentukan pemimpin yang baru melalui para kardinal yang sudah ditentukan, ya. Nah, proses pemilihan paus yang baru dalam Gereja Katolik disebut konklav. Mungkin sahabat Komsos dan saudara-saudari sudah seringkali mendengar istilah ini, ya. Bahkan mungkin pernah menonton film di bioskop tentang konklav ini. Apakah seperti itu persisnya tentang proses pemilihan paus? Saat ini saya sudah bersama dengan Pastor Made, ya, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang diberi kepercayaan oleh Bapak Uskup untuk menjadi Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Makassar. Apa kabar, Pastor? Puji Tuhan, sehat, Pastor Samuel. Iya. Kepalanya Komsos Kams. Iya. Ya, baik, Pastor. Beberapa saat ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai konklav, ya, Pastor, ya. Ya, baik. Sahabat Komsos dan saudara-saudari pasti penasaran itu, seperti apa persisnya itu, ya, konklav. Apakah seperti yang pernah mereka saksikan di film, ya, ataukah film itu mewakili apa yang terjadi di proses konklav itu, ya, kita tidak tahu. Nah, bagaimana menurut Pastor? Apakah seperti itu prosesnya, atau ada hal-hal lain yang lebih inti yang tidak bisa ditayangkan di film itu? Baik, terima kasih undangannya Pastor Samuel. Ini kesempatan yang bagus untuk berbagi kekayaan rohani dan tradisi gereja. Maka saya menggarisbawahi kata rohani, karena konklav pun merupakan bagian dari persiarahan iman umat Katolik, ya, yang sekarang ini dengan bahasa sinodalitas, ya, berjalan bersama, bersiarah di muka bumi ini dengan spirit iman. Maka konklav pasti yang dilihat di film, ya, namanya juga film. Ya, ya. Kalau tidak ada yang seru, kurang menarik. Ya, pasti sudah banyak tambahan dari sutradara, ya. Betul, ya. Itu Robert Harris yang jago melakukan memang riset. Dia seorang wartawan politik, ya, political journalist yang melakukan riset sebelum menulis novelnya yang berjudul Konklav, yang kemudian memang difilmkan. Ya, dia sendiri mengakui dalam beberapa wawancara saya lihat di sejumlah stasiun televisi, mengatakan bahwa sang sutradara berhasil menerjemahkan novelnya ke dalam film itu. Tentu sebagai sebuah karya seni, tidak seluruh proses konklav bisa dia capture, Ya, kemudian tampilkan di film itu, ya. tampilkan Ya. dalam film itu. Karena, ya, namanya konklav itu dari bahasa Latin
conclavis, jadi dengan kunci, artinya para kardinal yang mengambil bagian dalam konklav itu, yang berpartisipasi untuk memberikan hak pilih dan untuk siap dipilih, itu berada di tempat yang terkunci, itulah Kapel Sistina. Jadi bukan hanya kapelnya yang terkunci, tetapi ada kerahasiaan yang harus dikunci. Ya, betul. Iya. Itu lebih penting. Ya, jadi simbolik dari kapel itu tertutup. Ya. Semua area itu memang steril. Para kardinal tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar kecuali dengan dunia ilahi. Maka dalam doa, renungan itu menjadi bagian dari olah rohani para kardinal untuk mendengarkan kehendak Tuhan sendiri, sehingga mereka diterang oleh Roh Kudus. Maka konklav ini tidak serta-merta dilakukan, prosesnya juga panjang persiapannya, dan nanti kalau kita membahas tentang bagaimana alurnya, agendanya itu juga penuh dengan suasana spiritual. Jadi keterlibatan yang ilahi, Roh Kudus sendiri itu membuat konklav ini menjadi sebuah proses rohani. Rohani, ya. Seperti itu, Pastor. Kemudian secara hukum, memang konklav ini mesti dilakukan. Karena seperti Pastor katakan tadi, ketika seorang uskup meninggal dan Sri Paus adalah uskup Roma, Ya. maka tahta lowong, kosong. Ya. Ya, disebut sede vacante. Nah, menurut kanon, ini saya bawa buku merah ini kitab hukum kanonik. Dalam kanon 416 itu dijelaskan tentang tahta lowong itu ketika seorang uskup diosesan meninggal dunia. Nah, Sri Paus sebagai uskup Roma meninggal dunia, maka tahtanya lowong. Kemudian ada prinsip kanonik yang berbunyi sede vacante nihil innoventur. Jadi kalau tahta lowong dilarang membuat suatu perubahan yang besar berkaitan dengan gereja, khususnya kalau ini gereja universal, maka memang prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam kanon 335 yang berbunyi sede Romana vacante aut prorsus impedita nihil innoventur in ecclesiae universae regimine serventum autem leges speciales pro eisdem audientis late. Kalau terjemahkan simpelnya, ketika tahta Roma, gereja universal ini kosong, lowong, dilarang melakukan perubahan. Dan undang-undang yang ditetapkan untuk situasi itu harus dipatuhi. Nah, undang-undang inilah yang kemudian harus dipatuhi oleh semua pihak ketika tahta lowong. Itulah Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis. Jadi Universi Dominici Gregis itu mengatur tentang tahta lowong dan konklav pemilihan paus. Nah, inilah undang-undang khusus yang disebut Lex Specialis. Ini ditetapkan oleh Paus Yohanes Paus II pada tahun 1996. Sehingga ketika tahta lowong seperti yang kita alami ini atau sebelumnya Paus Benediktus itu mengundurkan diri ya. Itu juga tahta lowong ya. Jadi bisa karena pausnya meninggal atau pausnya mengundurkan diri lalu tahtanya lowong kosong. Nah, undang-undang ini yang berlaku. Kardinal Camerlengo misalkan itu sebagai kepala rumah tangga itu melaksanakan tugas harian sehingga tidak ada keputusan yang seharian itu tetap berjalan, tetapi yang strategis pengangkatan kardinal pasti tidak bisa. Pengangkatan uskup itu yang dimaksud tidak bisa dilakukan oleh seorang yang tidak punya kewenangan sebagai paus. Maka karena kosong, maka Paus Benediktus itu kemudian melakukan revisi kecil atas norma UDG ini, Universi Dominici Gregis, bahwa dalam waktu 15 sampai 20 hari harus dilakukan pemilihan. Nah, setelah Sri Paus Fransiskus meninggal tanggal 21 April lalu dimakamkan 26 April, besoknya hari Minggu itu kemudian para kardinal sudah begitu selesai Sri Paus dimakamkan, para kardinal sudah berkumpul di Roma mengadakan pertemuan untuk menentukan kapan konklav dimulai. Nah, dan sudah ditetapkan tanggal 7 Mei. Seperti itu, Pastor. Pastor bisa memberikan gambaran sedikit atau ini prosesnya seperti apa? Apakah langsung dimulai dengan rapat yang serius kah? Atau ada misa sebelumnya? Atau ada katanya ada pengambilan sumpah untuk menjaga kerahasiaan itu ya? Pastor bisa berikan gambaran kepada sahabat Komsus dan saudara-saudari seperti apa prosesnya? Nah, dari Lex Specialis, undang-undang khusus ini yang mengatur
baik proses tadi ketika Sri Paus sudah meninggal itu harus diapakan itu semua ada. Kemudian tugas-tugas harian tetap berjalan. Kemudian tentang pemilihan Sri Paus itu yang umum kita ketahui bahwa para kardinal yang di bawah usia 80 tahun. Ya, 80 tahun. Jadi kalau seorang kardinal berulang tahun sehari sebelum Paus meninggal misalkan kemarin, maka tidak bisa memilih lagi. Kehilangan hak pilih. Iya. Ya. Nah, kalau di bawah 80 tahun yang punya hak pilih. Ya. Nah, ada 252 kardinal total yang ada sekarang yang masih hidup, yang punya hak pilih itu 135. 135 Ya. ya. Tetapi berdasarkan rilis resmi hari ini dari Vatican News, itu hanya 133 yang kemudian 133. ditetapkan untuk mempunyai hak pilih. Padahal dalam undang-undang khusus ini tentang konklav itu Universi Dominici Gregis itu hanya 120. Nah, tetapi sudah ditafsirkan bahwa harusnya 13 orang tidak boleh memilih. Tetapi para kardinal sudah menyatakan dengan resmi aklamasi bahwa semua kardinal yang punya hak pilih pada kesempatan ini dapat memberikan hak suara dan dipilih dan memilih. Ya. Itu karena ditafsirkan bahwa syarat 120 itu sudah secara diam-diam didispensasi oleh Sri Paus ke masa hidupnya. Maka beliau mengangkat kardinal dan itu lebih dari syarat yang ditetapkan dalam undang-undang aturan khusus tentang konklav ini. Nah, setelah jelas pesertanya, itu hari Selasa yang lalu sudah mulai di screening, kemudian ditetapkan, kemudian saya cek di dashboard Vatican News, The College of Cardinal, itu secara online ada nama-namanya dan jumlahnya. Ya. Nah, itu dari 133 yang memilih, itu memang sebagian besar, hampir 40% dari Eropa, ada 53 kardinal. Ya, kemudian 37 dari Amerika, ada 23 dari Asia, itu berarti termasuk kardinal kita, Ignatius Suharyo, Kardinal Suharyo. Kemudian salah satu kandidat kuat dari Asia, ya, The Asian Francis, itu Kardinal Tagle. Ya, saya pasang Filipina, dari Filipina, saya pasang profilnya di WA saya karena saya sempat berfoto dengan beliau tahun 2018, datang ke alma mater saya. Nah, ini salah satu kandidat kuat, ya, versi tentu pembacaan media sosial lah. Media sosial. Tapi dengan ditampilkan fotonya itu tidak kampanye, Pastor. Itu harapan. Kan gini tahun pengharapan, pengharapan, semoga setelah dari Amerika Latin ada paus dari Asia gitu. Jadi orang pertama. Ya, karena selama ini kan dominasinya Eropa. Sekarang pun hampir 40%, 53 orang itu sekitar 39,8%. Itu dari Eropa. Ya, kita hanya bisa berharap ya. Iya, kita berharap dan berdoa. Tidak bisa kampanye. Ya, karena mereka di dalam. Ya. Maka kan memang diajak kita berdoa. Nanti kan kita berdoa untuk konklav ini. Ini memang ya kita dari luar kita pikir ini pemilihan seperti politik ya. Padahal ini kan tanggung jawabnya sangat besar dan itu lebih tugas spiritual. Nah, setelah kita lihat komposisinya ini termasuk dari Afrika juga ada ya 17 atau 18 kardinal ya itu dari Afrika, kemudian dari Oceania juga ada. Nah, mereka inilah yang kemudian mengikuti konklav mulai tanggal 7 Mei yang dimulai dengan misa pagi hari ya. Di pagi hari jam 10 di Basilika Santo Petrus. Ya, waktu Roma. Waktu Roma. Ya, jadi kalau bisa hitung saja 5 atau 6 jam ke belakang, 5 jam ya, 5 jam kurang lebih kita bisa mengikuti itu. Misa ini akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re yang menjadi dekan. Jadi semacam koordinator atau ketua dari para kardinal. Ya, beliau akan memimpin misa itu pagi hari jam 10. Kemudian sore hari jam 4.30, 16.30 waktu Roma itu dimulai konklav. Para kardinal berkumpul di Kapel Santo Paulus, kemudian mengadakan litani, dan setelah itu baru mereka kemudian mengadakan prosesi. Ya, prosesinya seperti tadi saya katakan, kalau bahasa Latinnya cum clavis, konklav, jadi dengan tempat yang akan terkunci, mulut terkunci dalam arti tidak komunikasi dengan dunia luar, alat komunikasi juga. Alat komunikasi harus ditinggal di luar. Tidak boleh bawa HP. Itu ya, ini dibawa betul imannya dan hatinya para kardinal. Nanti mereka berarak setelah mendaraskan litani, berarak menuju Kapel Sistina. Ya, tahun 2023 yang lalu saya
berkesempatan mengunjungi Kapel Sistina itu yang begitu indah. Mungkin pastor juga sudah siarah ke sana ya. Kalau Ya. saya jalan Saya- sendiri. Saya masih berpengharapan Oh, untuk ke sana. saya mendapat kesempatan jalan sendiri ya, karena tidak ada, ya tentu banyak pesiarah waktu itu. Nah di sanalah akan diadakan konklav itu, dan sebelum konklav ya, ini ada prosedur yang diatur dengan ketat ya, bahwa semua yang mengikuti konklav ini akan diajak waktu itu menyanyikan Veni Creator Spiritus. Jadi memohon, ini persis Roh ya, Kudus. supaya Roh Kudus tercurah. Turunnya Roh Kudus menuntun mereka semua sehingga dalam suasana doa kemudian akan menyiapkan diri untuk mengadakan pemilihan itu. Nah, ketika selesai menyanyikan lagu itu, lalu mereka akan mengambil sumpah ya, siap melaksanakan munus Petri, tugas Petrus menggembalakan gereja universal, dan yang kedua menjaga semua rahasia yang berkaitan dengan konklav. Iya, iya. Sehingga memang tadi kalau ada yang buat film konklav pasti tidak akan mendapatkan informasi first hand. Iya. Nah, ini rahasia. Rahasia, ya, Tidak ya. boleh diungkapkan keluar ya kepada siapapun. Ya. Dan ini mereka tinggal di kompleks Santa Marta, Casa Santa Marta, kemudian sepanjang proses itu mereka berada di dalam Kapel Sistina. Nah, ketika mereka sudah mengambil sumpah semua, lalu Kardinal Dekan akan bertanya kepada semua yang sudah hadir, ya, menanyakan apakah para kardinal sudah siap untuk memulai konklav. Kalau sudah siap atau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, karena ini kan ada aturan detailnya. Ya. Kemudian dimulailah konklav. Ya. Jadi ini hal yang menarik memang ketika para kardinal memberikan suaranya itu dalam suasana kebatinan Kebatinan, ya, yang hening. mendalam, hening, doa. Karena yang dipilih ini bukan istilahnya ini politisi untuk kaleng-kaleng, tapi bukan coba-coba. bukan coba-coba. Tapi ini pemimpin gereja universal 1,54 atau 5 miliar umat Katolik di seluruh dunia, dan menjadi juga uskup untuk keuskupan Roma. Nah, maka ini memang menjadi sangat besar tanggung jawabnya. Nah, ketika sudah siap, lalu para kardinal diberikan kesempatan untuk melakukan proses konklav, sementara yang pemimpin perayaan liturgi itu mengatakan extra omnes, jadi semua yang tidak berkepentingan harus keluar. Jadi hanya Kardinal Dekan dengan petugas yang membantu di sana yang memproses ini, setelah itu yang lain semua keluar. Jadi selain kardinal, Ya. ada juga petugas-petugas lain ya, yang bukan kardinal. Yang waktu awal menyiapkan peralatan segala macam, maka setelah itu pemimpin perayaan liturgi, kepala perayaan liturgi kepausan mengatakan extra omnes, lalu semua keluar. Nah, tinggal ke para kardinal. Ya, yang tidak berkepentingan keluar. Ya. Kemudian ada meditasi, itu dimulai oleh salah seorang fasilitator. Nah, setelah meditasi itulah itu Kardinal Dekan mengatakan bagaimana para kardinal sudah siap. Nah, ini para petugas ini keluar langsung diproses mulai konklav. Nah, dalam suasana doa inilah kemudian kardinal juga mendaraskan doa yang disebut doa dalam Ordo Sacrorum Ritum Conclavis. Jadi mereka berdoa sebelum memberikan suara. Jadi memang suasana ini betul-betul saya hanya membayangkan dan mendengar sharing beberapa kardinal seperti Kardinal Timothy McDowell dari New York itu men-sharingkan bahwa ya suasana doa, dan semua komentar dari luar bahwa ini ada intrik, ada seperti di film konklav itu, ya itu namanya tentu perspektif atau interpretasi dari dunia luar. Ya. Seperti itu sampai kemudian ronde pertama, putaran pertama itu hari pertama itu sore sudah ada satu putaran. Kalau belum terpilih maka akan muncul asap hitam. Semua kertas itu dibakar. Jadi kertas yang hasil pemilihan itu dibakar. Dibakar. Ya. Jadi setiap kardinal one man one vote. Jadi setiap kardinal punya hak satu suara. Ya. Nah, kemudian menuliskan, lalu membawa kertas itu masuk ke dalam sebuah tempat. Nah, di situ ada petugasnya, kardinal yang bertugas menjadi pengawas, mengecek, memastikan bahwa ini betul masuk ke box itu, kemudian keluar, dihitung apakah jumlah yang hadir
sesuai dengan jumlah surat suara. Nah, setelah itu akan dibaca, yang satu mencatat namanya, yang satu memastikan betul namanya, jumlahnya, dan ini memang sangat konvensional, tetapi itulah yang dipertahankan oleh gereja. Nah, ketika tidak terpilih, lalu asap hitam akan keluar dari cerobong Kapel Sistina. Apakah ada ketentuan? Ya. Misalnya berapa persen untuk bisa ditetapkan bahwa inilah dia yang terpilih sebagai paus? Nah, ketentuannya itu dari Undang-Undang Khusus Lex Specialis Dominici Universi Gregis itu 2/3. 2/3. 2/3. Jadi dari 133 kurang lebih berarti sekitar 70-an ya. 70-an ya. Suara yang mesti diperoleh oleh seorang kardinal supaya dia mendapat kepercayaan penuh untuk menjadi paus baru, pengganti Santo Petrus, penerus tugas pengembalaan Paus Fransiskus. Berarti kalau belum sampai 2/3 itu harus diulang. Ulang lagi. Maka keesokan harinya, hari kedua, tanggal 8 itu akan ada 2 putaran pagi, itu pemilihan. Kemudian kalau belum lagi terpilih, sore lagi 2 putaran. Seperti Paus Benediktus, itu hari kedua sudah terpilih. Kemudian Paus Fransiskus juga 2 putaran. 2 hari, bukan 2 putaran. 6 putaran, 2 hari. Selesai. Kemudian agak lama, sejauh saya dapat informasinya itu, yang 3 hari itu Paus Yohanes Paulus II. Nah ini kalau sudah terpilih, lalu yang bersangkutan tidak langsung jadi paus. Masih ada prosedurnya. Kardinal Dekan, jadi nanti Kardinal Giovanni Battista Re ini akan bertanya kepada yang terpilih, apakah Anda menerima pemilihan kanonik sebagai paus? Kalau dia tidak menjawab iya, berarti kan menolak. Berarti bisa menolak ya? Iya. Oh iya, bisa menolak. Maka kan ini kan menyangkut kehendak. Tetapi sebetulnya begitu mengucapkan sumpah pada awal konklav, dia sudah siap melaksanakan munus Petri, tugas Petrus. Tapi tetap juga ditanyakan sebagai sebuah prosedur. Ditanyakan apakah Anda menerima pemilihan kanonik sebagai paus? Kalau kemudian ya, siap. Saya menerima. Ini tentu Kardinal Dekan ini bertindak atas nama para kardinal pemilih yang hadir. Nah, setelah itu akan ditanya lagi, dengan nama apa Anda hendak dipanggil? Nah, seperti yang lalu kan Kardinal George Bergoglio, itu kemudian memilih nama Fransiskus. Nah, kayak gitu. Jadi, setelah itu kemudian ada notaris yang diemban oleh kepala perayaan liturgi kepausan membuat draft dokumen penerimaan. Dia harus menerima secara formal legal pemilihan itu. Kemudian mencatat namanya yang tertulis di situ dengan 2 petugas itu menjadi saksi. Jadi ini ada sebuah proses formal pemilihan itu sampai hasilnya. Setelah itu baru kemudian dia menerima dengan penuh kewenangan sebagai paus baru. Maka konklav berakhir. Kemudian setelah itu para kardinal memberikan penghormatan kepada paus yang terpilih dan berjanji untuk setia mentaati paus baru. Lalu setelah itu mengucap syukur. Ini kembali lagi mengucap syukur kepada Allah bahwa sudah ada gembala baru untuk gereja universal. Jadi suasananya memang suasana rohani, suasana spiritual yang sangat mendalam. Menarik tadi dikatakan bahwa masih ditanya ya ketika sudah terpilih, misalnya terpilih masih ditanya apakah bersedia atau tidak. Nah, seandainya ada yang tidak menerima, apakah itu akan kedengaran di luar atau ini karena pasti kalau misalnya kedengaran di luar bahwa dia tidak menerima misalnya, itu kan efeknya tidak bagus. Maka tadi rahasia. Berarti itu tetap juga dirahasiakan ya. Semua rahasia. Ya karena nanti kalau misalnya dia tidak bersedia misalnya, lalu kedengaran keluar, wah efeknya ini dulu pernah terpilih jadi paus tidak mau. Ini orang Makassar bilang bote-bote. pasti dengan itu saya katakan tadi sebelum masuk mereka sudah bersumpah. Ini berarti kan beban itu sudah siap diterima. Salib ini harus siap dipikul. Sehingga itu lebih untuk memastikan bahwa yang bersangkutan siap menanggung beban ini. Dan seperti Paus Fransiskus kan tidak diduga, tidak dinominasi, tidak dikatakan sebagai orang yang
Nominasi kuat. Iya, beda dengan Paus Benediktus ke-16. Ah, Nah, itu sangat yakin orang bahwa pastinya akan terpilih. Tapi ya juga tetap tentu prosesnya melalui proses yang sangat suci ini. Makanya tadi disebut Ordo Sacrorum ini tata cara yang suci, konklav ini. Ya. Nah, setelah itu masih ada lagi, Pastor. Jadi belum langsung yang bersangkutan terpilih menjadi paus baru, langsung melaksanakan tugas. Ada tahapannya lagi, pengumuman. ya, Jadi setelah pemilihan, sampai kemudian pasti ada legal formalnya, lalu ada pengumuman. Ya. Kalau yang menanyakan kesediaannya untuk mengemban tugas itu Kardinal Dekan, menanyakan nama apa yang mau digunakan, mau disapa nanti. Nah, kalau yang mengumumkan itu Kardinal Protodiakon, ya, yang akan mengumumkan kepada umat Allah hasil pemilihan itu dengan menyampaikan. Jadi paus ini yang terpilih sudah siap dengan pakaiannya itu masuk ke ruangan khusus, ya. Setelah itu akan diarak menuju ke balkon Santo Petrus. Kemudian diumumkan oleh Kardinal Protodiakon, Annuncio vobis Gaudium Magnum Habemus Papa. Wah, itu kita akan ikut dari jauh tepuk tangan juga. Pengumuman itu setelah asap putih atau setelah jadi begitu pemilihan tadi muncul, sudah ada asap putih. Hanya tinggal menunggu siapa, tetap bertanya-tanya. Nah, pengumuman inilah kemudian yang menyatakan kepada publik, kepada dunia, siapa yang terpilih. Nah, maka setelah diumumkan, Paus kemudian memberikan berkat apostolik Urbi et Orbi, berkat untuk kota Roma dan juga untuk dunia, dari balkon Basilika Santo Petrus. Nah, setelah itu, momen yang terakhir, seperti uskup kita, Monsignor Franz, itu mengadakan possessio canonica, pengambilan alihan secara kanonik keuskupan ini. Kita akan dilakukan oleh Monsignor Franz, kan sede plena, masih ada uskup diosesannya, bukan sede vacante, ya, itu bedanya. Yang lalu itu sede plena, masih penuh tahtanya karena uskup diosesan masih ada. Ketika hari di mana serah terima, itu Monsignor John menyerahkan tongkat. Nah, ini tongkat timbul pengembalan kepada Monsignor Franz. Nah, pada saat itulah seorang uskup baru mengambil secara penuh keuskupannya. Nah, kalau Sri Paus kan sudah meninggal, Paus Franciscus, atau resign sebelum Paus Benediktus, maka ini pengambil alihannya dilakukan bukan di Basilika Santo Petrus, tetapi di Basilika Santo Yohanes Lateran, yang menjadi katedralnya Paus Roma, jadi uskup Roma. Ya, jadi uskup Roma. Maka akan ada possessio canonica di Basilika Santo Yohanes Lateran pada waktu yang ditentukan kemudian setelah Paus diumumkan. Jadi kita berdoa ini semoga konklavnya tidak lama, karena apalagi banyak pesiara ya tahun jubileum ini. Cepat tahu Pastor Sam bersiara. bersiara ke Sopin. boleh. Itu juga bagian dari pesiaran. Dan ke Pena atau ke Sapak, ke tempat lain, ya, yang ada holidornya juga, ya. Seperti itu, Pastor. Jadi kalau sudah sampai pada titik posisi kanonika, berarti sudah komplit seluruh step-step ini, proses tahap sampai Sri Paus kemudian menjadi uskup Roma. Ya. Gitu, Pastor. Ya. Tapi apakah ada seperti, kan kalau pemilihan uskup kan dipilih, lalu setelah itu kan ada penabisan, ya. Oh iya. Kalau Paus bagaimana? Itu tadi satu poin yang saya lewatkan tadi, inaugurasi meriah, yaitu ditentukan inaugurasi saja, lebih pelantikannya. Pelantikan. Ya, secara meriah dilaksanakan. Ya. Tidak ada penabisan karena sebagai uskup itu sudah tabisan tertinggi, penuh, imamatnya penuh. Maka kita para imam mengambil bagian dalam imamat uskup. Dan beliau adalah uskup Roma. Hanya yang dituakan di antara para uskup ini primus inter pares. Maka Sri Paus adalah uskup Roma. Maka memang tahtanya lowong ketika pausnya meninggal atau pausnya mengundurkan diri, seperti yang dilakukan oleh Paus Benediktus ke-16. Pastor Mari, ini menarik sekali, ya, ini kekayaan dan tradisi gereja yang sangat menarik, ya. Dan itu baik sekali untuk dipelihara terus-menerus ini, ya. Dan ini penting untuk diketahui umat, ya, bahwa ini sebuah kekayaan gereja, ini tradisi gereja yang terus-menerus dipelihara, dan ini
menarik untuk dikatakan bahwa pemilihan paus ini bukan hanya sekedar pemilihan manusia, tetapi pilihan Allah sendiri ya. Betul. Itu sangat Amin. jelas dari awal dengan perayaan Ekaristi, Iya. terus litani para kudus, Iya, iya. kemudian dibawa ke selama pemilihan itu dengan suasana hening dalam doa, itu menunjukkan bahwa ini bukan hanya pilihan manusia, tetapi sungguh-sungguh pilihan Allah. Betul sekali. Betul. Ini poin yang sangat menarik untuk Ya. ditekankan ini. Ya, saya kira ini dan saya yakini inilah yang membuat gereja Katolik itu bukan hanya eksis tapi terus berkontribusi, bermisi di tengah dunia, seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Bahkan ke Indonesia biasanya dijemput limosin atau apa, kendaraannya yang sangat prestisius, ini beliau malah pakai Innovasenik. Ini seperti endorser. Bahkan biasanya kepala negara tidak buka kaca jendela, beliau buka kaca jendela di perjalanan ini ya. Nah, ini memang sungguh-sungguh spirit yang dihadirkan oleh sosok Paus Fransiskus, itu spirit seorang hamba. Makanya kan memang moto dari Paus adalah servorum Dei, pelayan hamba dari para hamba Allah. Maka spirit pelayanan betul-betul itu menjadi kekuatan yang dihadirkan oleh Paus Fransiskus. Maka selama proses penjelang konklav ada novena itu ya, setelah pemakaman Sri Paus, Novendialis itu ada kardinal mengatakan ya, Sri Paus sungguh-sungguh mewariskan legasinya itu legasi pelayanan. Dan ini memang dirindukan, legasi persaudaraan, legasi perdamaian, kecintaan kepada bumi. Maka dengan Laudato Si-nya, ya, dengan Fratelli Tutti-nya, semua adalah saudara. Oh, beliau sangat dekat dengan Imam Besar Ahmad Al-Tayyab misalkan dari Kairo, Mesir. Ini kan menarik ya, lintas iman. Kemudian di Indonesia boleh begitu dekat dengan Imam Besar Masjid Istiqlal ya, yang sekarang menjadi Menteri Agama. Nah, ini Prof. Nasaruddin Umar ini pasti punya kedekatan batin yang sangat ya. Foto beliau itu yang mencium Sri Paus, kemudian tangannya dicium oleh Sri Paus, itu sebuah gestur. Maka kita berharap, ya tentu namanya berharap dan berdoa, yang meneruskan tahta Petrus nanti ini, yang terpilih, siapapun beliau, meneruskan spirit ini yang dirindukan oleh dunia saat ini, yang penuh dengan perang, Ukraina dengan Rusia, di Palestina tidak berhenti perang, kemudian di beberapa tempat juga masih ada konflik. Moga-moga ada karya roh yang memilih kardinal, meskipun ya ada ini, kalau saya baca informasi ya yang dinominasikan atau namanya yang muncul ke permukaan, ke media terutama diberitakan di mana-mana, yaitu misalkan Sekretaris Negara Kardinal Pietro Parolin dari Italia, kemudian ada Kardinal Tagle, itu Prefect Propaganda Fide dari Filipina. Nah, ini kardinal dari Asia yang ya bersinar bahasanya cemerlang. Kemudian ada Kardinal Pier Battista Pizzaballa, itu Patriark Yerusalem, juga termasuk yang dinominasikan. Lalu Kardinal Peter Erdo, itu dari Hungaria. Ada lagi Kardinal Robert Prevost, itu dari USA, dari Amerika. Kemudian ada juga Kardinal Peter Turkson dari Ghana. Ini sosok-sosok yang tentu diharapkan, ya mudah-mudahan salah satunya, atau tentu kita percaya Roh Kudus seperti Pastor katakan tadi, yang kita yakini akan memilih yang terbaik. Maka kita umat beriman diajak berdoa ya. Sepanjang konklav ini kita bawa dalam doa pribadi kita, dalam misa, dalam ofisi atau brevir harian di komunitas. Mari kita doakan supaya Roh Kudus mengutus, setelah memilih, mengutus paus yang membawa kedamaian, menghargai martabat kemanusiaan, kemudian memelihara ini alam semesta yang sekarang sedang menderita, ibu bumi. Karena planet cuma satu, kita tidak tahu mau migrasi kemana. Kalau hancur alam ini karena eksploitasi yang berlebihan tanpa kontrol. Nah, mudah-mudahan spirit Laudato Si, Fratelli Tutti yang diwariskan Paus Fransiskus itu meresapi hati para kardinal yang akan memilih. Termasuk kardinal kita, Kardinal Ignatius Suharyo.
Kita tidak tahu namanya karya roh, siapa tahu terpilih kardinal dari Indonesia. Betul. Ya, jangan underestimate ya yang tidak muncul namanya seolah-olah wah ini tidak ada terpilih. dia terpilih, tidak ada kansnya ya. Padahal semua punya Hak hak untuk dipilih. memilih dan dipilih. Ya. Maka ada ungkapan klasik ya, semua masuk sebagai paus. Ya. Semua masuk calon paus. Ya. Semua masuk sebagai paus, keluar sebagai kardinal. Hanya satu yang keluar sebagai paus. Iya. Ya, semua masuk sebagai paus, keluar sebagai kardinal. Ya. Itu ada game klasiknya. Ya. 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 Baik, Pastor. Terima kasih untuk semua informasi yang sangat menarik tentang tradisi gereja dan kekayaan gereja yang kita sebut sebagai konklav ini ya. Ya. Dan mari kita ajak seluruh sahabat Komsos dan saudara-saudari untuk sejenak berdoa ya, supaya nanti lewat tuntunan Roh Kudus, arahan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, para kardinal dapat menentukan paus yang akan melanjutkan penggembalaan dan kepemimpinan gereja ke depan. Silakan Pastor, kita ajak. Baik, Pastor Samuel, para sahabat Komsos Kams yang terkasih, ini kesempatan di penghujung percakapan podcast Komsos Kams ini, kita berdoa bersama untuk keselamatan kekal Bapak Suci Paus Fransiskus dan secara khusus juga untuk persiapan konklav yang akan dimulai tanggal 7 Mei mendatang. Mari kita menyiapkan diri kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus. Berikanlah kepadanya istirahat abadi dan biarlah terang abadi menyinari dia. Semoga jiwanya dan jiwa semua orang beriman yang telah meninggal melalui belas kasihan Tuhan beristirahat dalam damai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami dengan rendah hati menyerahkan hamba-Mu, Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah Engkau jadikan penerus Petrus dan gembala gereja-Mu dalam pelayanan yang setia dan penuh cinta kasih kepada umat-Mu. Dalam pelayanannya di dunia ini, Engkau merangkulnya dengan kasih-Mu yang lembut. Berikanlah ia istirahat kekal, dan bebaskanlah ia dari setiap perintangan yang menghalanginya untuk menikmati kebahagiaan surga. Sambutlah ia ke dalam Firdaus, di mana dia tidak akan ada kesedihan, tidak ada tangisan atau rasa sakit, tetapi kepenuhan damai sejahtera dan sukacita bersama Putra-Mu dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Juga dalam doa kita ini kita bawa intensi kita untuk para kardinal yang akan mengikuti konklav. Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang juga berkumpul dalam solidaritas seperti yang dilakukan para murid di ruang Senakulum, berdoa untuk turunnya Roh Kudus atas para kardinal yang hadir di konklav untuk pemilihan wakil Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga hati dan budi para kardinal terbuka dengan kebijaksanaan Roh Kudus-Mu, melampaui segala pertimbangan manusiawi untuk memilih paus yang paling berkenan bagi-Mu dan yang akan membimbing gereja kudus-Mu saat ini dan sejarah ke depan. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka segalanya akan diciptakan lagi dan Engkau membaharui muka bumi. Ya Yesus, Tuhan dan Gembala Agung kami, kuasailah hati dan budi para kardinal-Mu yang sedang berkumpul dalam konklav untuk memilih paus baru, yakni hamba-Mu yang Kau percayai untuk menjadi wakil-Mu di bumi ini dan menggembalakan kami menyusuri sejarah menuju kerajaan-Mu. Kami mohon pula kepada Bunda Maria, sebagaimana pada Pentakosta dia bersatu dalam doa dengan para murid di ruang Senakulum, supaya saat ini juga berdoa bagi para kardinal untuk memilih Bapa Suci yang baru dalam kepatuhan terhadap bisikan Roh Kudus. Santa Maria mempelai Roh Kudus, Bunda Allah dan Bunda Gereja, kami mempercayakan konklav ini pada hati tak bernoda dan keibuan-Mu. Kami persembahkan doa ini kepada bimbingan dan perlindungan-Mu selama pemilihan wakil putra-Mu berlangsung. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu,
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Made untuk hadir di studio Komsus ini di podcast Komsus Kams Podcast Kasih. Ya. Sahabat Komsus dan saudara-saudara terkasih, demikian bincang-bincang santai kita bersama dengan narasumber kita Pastor Made, ya, yang telah memberi banyak informasi mengenai satu kekayaan tradisi gereja, yaitu konklav, proses pemilihan paus yang baru. Mari kita bersama-sama doakan semoga proses ini berjalan dengan baik sehingga kita memiliki paus yang baru untuk melanjutkan karya penggembalaan gereja. Sampai jumpa di podcast kasih berikutnya. Terima kasih Pastor. Kams melayani, bergerak bersama. Mantap. Terima kasih Pastor. Baik, mantap Pastor. Saya lanjutkan.